satu pujian Roh yang hidup. Shalom saudaraku, penyegaran kita pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, perenungan kita pada hari ini berbicara mengenai waktu menuai itu berbeda. Saudara dan saya menabur itu menuainya tidak akan sama. Dan setiap kita menabur yang berbeda-beda. Ada orang yang menabur secara kedagingan, maka ia akan mengalami kekecewaan. Tapi ada orang juga yang menabur yang bersifat kekekalan, dan dia akan menuai kehidupan yang kekal. Tapi hari ini firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, dalam hidup ini kita manusia tidak bisa mempermainkan Tuhan. Walaupun saudara sepintar apapun, sehebat apapun saudara acting di dalam dunia ini, saudara tidak bisa mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Saudara dan saya diciptakan dari debu, dan pada waktunya juga akan kembali kepada debu. Oleh sebab itu, selagi saudara dan saya diberikan Tuhan kesempatan di dalam kehidupan ini, mari saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Dikatakan, camkan baik-baik
pernyataan ini bahwa apapun juga yang diperbuat orang, baik perbuatan yang jahat maupun yang baik, semuanya tak lepas dari pengawasan Tuhan. Tuhan ada di atas, saudara, di sorga. Dia melihat ke bawah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang saudara perbuat. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saatnya pasti akan menghasilkan suatu tuaian. Orang jahat akan menuai dari perbuatannya. Mungkin ketika ia melakukan kejahatan-kejahatan, ia masih muda. Ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu sangat merugikan dirinya sendiri. Dan ketika ia memasuki usia tua, dia mulai merasakan dari perbuatan-perbuatan masa lalunya, dan dia akan menuai. Begitu juga orang sebaliknya yang baik melakukan pekerjaan yang baik. Dia menabur yang baik, saudara. Mungkin dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, apa yang kita tabur itu tidak nampak kelihatannya, saudara. Tapi ingatlah bahwa ketika waktunya tiba, masing-masing saudara akan menuai dari apa yang saudara perbuat, dari apa yang saudara tabur. Ada banyak orang tak berhenti menabur kejahatan, saudara. Kekerasan, kekejian terhadap orang lain, menipu, ya, menganiaya, memperkosa, ya, mabuk, membunuh dan sebagainya, saudara. Ketika mereka melakukan kejahatan itu semua, mereka sama sekali tak memikirkan akibatnya di masa depan. Akibatnya ketika ia tua nanti. Dan ketika ia melakukan semuanya itu, dia tidak merasa apa-apa, saudara. Atau tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya, sehingga ia sulit untuk bertobat, sulit untuk kembali kepada Tuhan. Tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa, semua perbuatan-perbuatan yang telah ditabur di waktu masa ia muda, lambat atau cepat, ia akan menuainya, saudara. Mereka akan panen apa yang mereka perbuat di masa lalunya. Tapi yang dipanen adalah hal-hal yang buruk sesuai dengan perbuatan di masa lalunya. Firman Tuhan secara tegas menyatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menabur hal-hal yang baik.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin di antara saudara ada yang merasa jenuh berbuat baik. Karena kebaikan kita sama sekali tidak dihargai oleh orang yang kita tolong. Kebaikan kita disalahgunakan. Kebaikan kita menjadi asas manfaat seseorang yang kita tolong. Tapi Alkitab katakan saudara, jangan pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Karena saudara, pada masanya, apa yang saudara tabur, Tuhan akan mengembalikan dalam kehidupan saudara. Itu janjinya saudara. Tentu saja kalau kita menabur dalam roh, menabur kebaikan, maka yang kita tuai adalah hal-hal yang sesuai yang kita tabur. Seandainya saudara, kita sebagai orang tua, kita menabur hal-hal yang tidak baik, apa jadinya kalau perbuatan kita saat ini akibatnya anak cucu kita yang akan menanggungnya? Dan itu sangat menyedihkan sekali saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, mari kita menabur hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita menabur kebaikan. Pada saatnya kita pasti akan menuai. Terima kasih. Kiranya sabda firman Tuhan ini membuka mata rohani kita agar kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita menabur pada tempat yang benar? Apakah selama ini kita menabur hal-hal yang memuliakan Tuhan? Belum terlambat, masih ada waktu. Baiklah, orang jahat berhenti melakukan kejahatannya dan berbalik bertobat kepada Tuhan. Dan baiklah orang yang terus melakukan kebaikan, jangan pernah jenuh-jenuh melakukannya, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Salam damai, salam Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.